Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Jadi kita masuk, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa meneruskan pengajian kita mengaji tentang hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dan inayahnya nanti pada hari kiamat nanti. Pada hadis ke-17, hadis ini berkaitan dengan perintah untuk berlaku ihsan dan perintah untuk menyayangi binatang. Okay. Diriwayatkan daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qultum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu adz-dzabha wal yukhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Di hadis ini merupakan salah satu kaidah di mana kita diajarkan untuk berlaku. Okay. Hadis ini dimulakan dengan diriwayatkan daripada Abi Ya'la Asy-Syadzad. Sekilas mengenai daripada perawi ini, Abu Darda mengatakan bahawa Shaddad adalah salah satu orang yang diberikan keutamaan ilmu dan hilm, kebijaksanaan. Beliau tinggal di Baitul Muqaddas, di Palestina, okay, dan meninggal pada tahun Samanin wa Khamsin, yaitu tahun berapa ni? 58. Beliau meriwayatkan kurang lebih dalam 50 hadis, okay, 50 hadis. Kemudian kita masuk kepada matan hadis tersebut. Yang pertama, dalam hadis ini menjelaskan bahawa innallaha kataba. Kataba ini maksudnya adalah tolaba wa aujaba, menggalakkan dan juga mewajibkan. Id al-wujubu huwa maudu' kataba. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini, okay, mewajibkan, mengharuskan. Innallaha kataba apa? Al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kita untuk berlaku ihsan terhadap segala sesuatu. Berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Ihsan ini berbuat baik, bagus. Baik, bagus, ya. Al-ihsan masdarun ahsana, dia dari masdar dikata ahsana. Idh ata bil hasan. Yang dimaksud dengan hasan di sini, innallaha katabal ihsan. Yang dimaksud dengan baik di sini adalah ma hasanahu asy-syara' la al-aql. Yaitu segala sesuatu yang baik menurut syarak, bukan menurut akal. Khilafan lil Mu'tazilah. Khilafan lil Mu'tazilah. Kerana ada dua pandangan yang begitu nampak ketara berkaitan dengan konsep baik. Okay? Apa itu baik? Kalau saya bertanya kepada anda, jenengan sedanten, baik itu apa? Apa itu baik? Baik itu apa? Cobalah saya bertanya lah ya. Saya mau tanya kepada Mas Ali Yaakob. Baik itu apa? Apa menurut anda baik itu? Baik itu apa?
Baik itu apa, Mas Ali? Apa itu baik? Tidak kedengeran. Suaranya nggak jelas. Apa itu baik? Kalau saya tanya Mbak Rizky, Amalia, apa itu baik? Apa itu baik? Kok semuanya diam? Mas Ali, apa itu baik, Mas Ali? Malu-malu ya. Perbuatan yang disenangi orang. Sesuatu yang disenangi orang. Sesuatu yang disenangi orang. Bagus, boleh. Kalau kita artikan baik sebagai sesuatu yang disenangi oleh orang, sedangkan kita tahu bahwa sesuatu yang orang senangi itu berlain-lain. Mungkin bagi Mas Ali itu dia suka akan perkara tersebut dan itu baik untuknya. Tapi bagi orang lain dia tidak suka, bermakna dia tidak baiklah untuknya. Jadi pengertian baik kurang tepat. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwa baik yang dimaksud di sini adalah ma hasanahu asyar. Sesuatu yang menurut syarak itu dianggap sebagai baik, bukan kembali kepada akal. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeza dengan pandangan Mu'tazilah. Kalau dalam perpandangan Mu'tazilah, baik itu adalah sesuatu yang baik menurut akal dan tentu baik menurut syarak. Jadi kalau menurut akal baik, baiklah dia. Itu menurut Mu'tazilah lah. Walaupun dan itu tentu baik menurut akal, menurut syarak, menurut hukum, menurut Allah. Dan sesuatu yang tidak baik menurut Mu'tazilah itu adalah sesuatu yang tidak baik menurut akal. Jadi ketika akal itu menganggap sesuatu tidak baik, maka benda itu tidak baik. Itu menurut Mu'tazilah lah. Tapi kalau menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan perkara baik itu adalah sesuatu yang baik menurut akal dan sesuatu yang baik menurut syarak. Yang dimaksud dengan perkara yang tidak baik adalah sesuatu yang menurut syarak itu baik, menurut hukum Allah itu baik, menurut Allah itu baik, walaupun menurut akal itu tidak baik. Jadi baik dan buruknya suatu perkara itu dikembalikan kepada hukum syariat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan dikembalikan kepada akal. Kenapa demikian? Kalau hukum baik dan buruk itu dikembalikan kepada akal, sedangkan akal manusia itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda tahapannya, dan tentulah akal manusia satu dengan yang lain itu pasti akan bersifat subjektif. Subjektif maksudnya mungkin menurut Anda baik, menurut yang lain tidak baik. Dengan demikian maka pengertian baik dan buruk ini tidak bisa dikembalikan menurut akal. Oleh karena itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah, baik dan buruk itu adalah menurut syarak, menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oleh karena itu di sini innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik. Yang dimaksud baik di sini adalah sesuatu yang menurut syariat itu adalah baik. Allah mewajibkan berbuat baik. Yang dimaksud di sini juga adalah tahsinul a'mal al-masyru'ah, yaitu dalam menjalankan suatu amal-amal yang disyariatkan, kita diwajibkan untuk baik dalam mengerjakan. Bermakna ketika kita mengerjakan sesuatu amal tersebut dengan baik, maka itu akan memberikan impak positif kepada diri kita dan juga kepada yang lain. Innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan kita berbuat ihsan, berbuat baik. Berbaik maksudnya adalah kita selalu melakukan suatu perbuatan yang disyariatkan itu dengan sepenuhnya, dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik-sebaik mungkin. Karena amal ibadah, amal syariat ini ketika dilakukan dengan sebaik mungkin, dia akan bisa memberikan manfaat selain daripada untuk dirinya juga untuk orang lain. Begitu nggih? Kemudian
Seterusnya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fi au ila ay fi kulli syai' au ila kulli syai'. Nah, dan ihsan yang paling derajat ihsan yang paling derajat ihsan yang paling utama itu adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian ihsan ini adalah kita berbuat ihsan kepada Allah, kita berbuat ihsan kepada sesama manusia, okay? Bainal abdi wa baina rabbih, wa bainal abdi wa bainan nas, wa bainal abdi wa bainal bahaim, dalam maksud hadis ini. Yang dimaksud ihsan bainal abdi wa baina rabbih itu yang dimaksud dalam a'la maratibiddin, artinya derajat ihsan yang paling tinggi dalam agama. Apa itu ihsan kepada Allah? Ihsan kepada Allah maksudnya adalah anta'buda ka'annaka tarahu fa illam tastati' ya ka'annahu yaraka. Artinya adalah ketika kita melaksanakan suatu ibadah seolah-olah ini kita melihat Allah, tapi sekiranya kita tidak mampu, ya maka seolah-olah Allah melihat kita. Nah, itu yang dimaksud ihsan antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian ada ihsan antara hamba dengan sesamanya. Ihsan antara hamba dengan sesamanya bermakna adalah kita memenuhi hak-hak manusia itu sewajarnya, sebagaimana hak yang sepatutnya kita berikan kepadanya. Kita berikan kebaikan kepadanya dan kita memaafkan kejahatan yang dia lakukan kepada kita, dan kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu maksudnya berbuat ihsan, baik secara perkataan atau perbuatan, dan kita berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang baik. Jadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Ihsan antara hamba dengan Allah, ihsan antara hamba dengan sesama manusia, ihsan antara manusia dengan hewan dan yang lain. Berkaitan dengan ihsan kepada binatang, ya, bahkan binatang-binatang yang najis sekalipun seperti anjing, ya, atau binatang-binatang yang binatang-binatang yang menjijikkan sekalipun pun kita masih digalakkan untuk berbuat ihsan. Kan sebagaimana kita mendengar ada satu riwayat mengatakan bainama rajulun yamshi fastadda alaihi al-atash fanazala bi'ran fashariba minha. Jadi satu ketika itu ada seorang lelaki itu tengah berjalan melewati sesuatu tempat, dan dia dalam keadaan kehausan. Dia menemukan perigi atau sumur, kemudian dia turun ke dalam sumur tersebut dan meminum air. Summa kharaja fa idza huwa bikalbin yalhath ya'kulus thara minal atash. Kemudian selepas dia naik daripada sumur tersebut, dia menjumpai ada seekor anjing yang kehausan. Faqala laqad balagha hadha mithal ladzi balagha bi. Kemudian dia mengatakan apa yang dirasakan anjing itu seperti mana yang saya rasakan, yaitu kehausan. Kemudian orang tersebut turun kembali ke dalam sumur tersebut, ke perigi tersebut. Famala'a khuffahu summa amsakahu bi fihi. Kemudian dia ambil, khuf itu seperti sepatu yang terbuat daripada kulit, ya, namanya khuf. Kalau dalam bab fikih pun ada babul khuf, mengusap khuf kan. Dipenuhilah khuf tersebut dengan air dan naik atas, kemudian diminumkanlah kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu, maka Allah menghargai apa yang dilakukan oleh pemuda tadi itu. Faghfara lahu, maka Allah memaafkan. Ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Adakah apa yang kita lakukan kepada bahaim, hewan ternak itu pun juga mendapat pahala? Rasulullah mengatakan fi kulli kabidin radbatin ajrun. Di segala setiap sesuatu yang masih ada denyut atau jantung yang masih basah, hanya masih hidup, segala sesuatu binatang yang masih hidup, apa yang kita lakukan kebaikan kepadanya, ajrun, Allah akan memberikan pahala. Begitu nggih. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', nggih.
Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Kemudian selepas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membincangkan, memberikan kepada kita tentang panduan untuk berbuat ihsan dalam tahap yang paling yang paling berat. Berbuat ihsan di sini Rasulullah mengatakan fa idza qataltum fa ahsinu al-qatla. Bahkan dalam perkara yang kita diperintahkan untuk, atau ketika dalam perkara kita menyembelih binatang, atau dalam perkara pelaksanaan hukum qisas contohnya, Rasulullah SAW pun mengatakan wa idza qataltum fa ahsinu al-qatla. Bermakna dalam perkara menyembelih binatang saja kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Apatah lagi dalam perkara selain daripada apa itu menyembelih binatang. Kan kalau kita ambil daripada mafhum terbaliknya itu, ya, bahwa kalau dalam menyembelih binatang saja Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan, apatah lagi selain daripada menyembelih binatang. Nah, itu maksud daripada fa idza qataltum fa ahsinu al-qatla. Wa idza dabahtum fa ahsinu adz-dzabhah. Oleh karena itu maka dalam perkara-perkara qisas contohnya, ya, jadi orang yang mau dilaksanakan hukuman mati itu memang dia perlu diperlakukan dengan perkara yang baik. Tidak boleh dia dikisos dengan alat-alat yang tumpul, alat-alat yang ketika menghukum mati seseorang pun tidak boleh menggunakan sesuatu yang menyiksa, gitu. Itu tidak boleh. Kemudian masuk kepada bahasa seterusnya, wa idza dabahtum fa ahsinu adz-dzabha. Selain daripada Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa konsep ihsan ini artinya merangkumi segala sesuatu dalam kehidupan kita selama kita berinteraksi kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada kaitan dengan alam semesta, termasuk binatang sekalipun. Kemudian pada masa yang sama di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bagaimana cara menyembelih binatang. Wa idza dabahtum fa ahsinu adz-dzibha. Adz-dzibha adz-dzabha. Fa idza dabahtum fa ahsinu fa idza dabahtum fa ahsinu Fa idza dabahtum fa ahsinu adz-dzibha. Ketika Anda menyembelih satu binatang, maka bagusilah dalam penyembelihan tersebut. Wal yukhidda ahadukum syafratahu, maka ditajamkanlah alat yang digunakan untuk menyembelihnya itu. Wal yurih dabihatahu, dan hewan ternak tersebut itu dibuat serileks mungkin. Jangan sampai hewan tersebut itu diberlakukan semena-mena. Kalau dalam konteks sekarang ini, kadang kita melihat bahwa negara-negara non-Muslim banyak yang mengaplikasikan konsep berkaitan dengan penyembelihan ini. Kita, ya, bagaimana hewan ternak itu diperlakukan, sebelum disembelih apa yang dia dilakukan, kan, dan seterusnya. Nah, untuk membahas perkara ini, maka saya akan mengkaji sedikit berkaitan dengan permasalahan, karena ini menyangkut hukum fikih. Selepas Rasulullah menjelaskan konsep secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Ihsan itu adalah apa yang menurut syarak itu adalah baik, bukan yang menurut akal. Dan kita ingat ihsan itu ada kalanya ihsan kita kepada Allah yaitu dengan cara anta'buda ka'annaka tarah fa illam tastadi ka'annahu yaraka. Dan ihsan antara sesama manusia dengan memberikan rasa aman, bermuamalah dengan muamalah yang baik,
wa tajawaz an sayyi'atihim, artinya memaafkan segala keburukan yang dia pernah lakukan, dan seterusnya. Begitu juga dengan makhluk lain ya di alam semesta ini. Bahkan Rasulullah SAW bahkan sampai pada tahap kita membunuh binatang pun, disembelih maksudnya, itu pun kita masih diwajibkan untuk berbuat ihsan. Ya. Nah, dalam hadis ini ada hubung kait dengan masalah dzabihah atau permasalahan yang berkaitan dengan sesembelihan. Oleh karena itu maka alangkah baiknya sedikit atau banyak kita masuk ke dalam pembahasan fikih yang berkaitan dengan masalah sesembelihan. Saya akan bincangnya secara umum saja. Apa yang dimaksud zabihah, sesembelihan ya? Sesembelihan itu maksudnya adalah dabhul hayawan fi halaqihi au fi lubbatihi. In kana maqduran alaihi au bi ayyi ukrin mudhikin lirruh illam yakun maqduran alaihi. Tazkiyah, sesembelihan itu ya menyembelih binatang, ada kalanya di leher. Leher tuh di sini ya, leher, bukan saya disembelih maksudnya. Leher itu kalau binatang seperti ayam itu ya di leher, atau lubah atau pangkal leher. Kalau seperti unta di pangkal leher, itu kalau sekiranya binatang tersebut itu mampu untuk disembelih. Tapi sekiranya binatang itu tidak mampu disembelih, ya, maka seperti hewan berburu ya, berburu binatang buruan, kan memang susah untuk menyembelih binatang buruan tersebut. Maka dalam masalah tersebut dinamakan ukr. Ukrin maksudnya itu adalah semua anggota tubuhnya itu dikira seperti leher semua. Bermakna kalau kita berburu dan kita punya panah itu, bagian manapun daripada anggota tubuh dia, dengan mengucapkan bismillah ya dalam melepaskan anak panah tersebut, kemudian binatang itu mati, maka itu halal hukumnya dan dikira sebagai sesembelihan. Contoh yang lain seperti hewan ternak seperti lembu atau kambing misalkan, ketika mau disembelih mengamuk, marah, lari sana, lari sini, susah untuk disembelih dan bahkan boleh mencelakakan orang. Kemudian atau mungkin dia tersangkut di contoh ya, tersangkut masuk ke dalam sumur ya, kepalanya di bawah, badannya di atas, susah mau mengangkatnya, maka boleh dia disembelih dengan cara mencederakan dia di anggota tubuh yang sekiranya cepat membuat dia mati, dan itu hukumnya pun halal untuk dimakan. Oleh karena itu maka di sini dinyatakan bahwa sesembelihan itu ada 3 macam. Yang pertama itu namanya adzabhu, seperti tadi saya nyatakan, itu menyembelih di bagian leher. Yang kedua adalah an-nahru, itu menyembelih di bagian pangkal leher. Dan yang ketiga adalah al-ukru. Al-ukru. Okay. Kalau jenengan lihat unta ya, kalau jenengan melihat unta itu yang disembelih itu bukan yang atas, Pak. Bukan bagiannya leher atas, tapi pangkal leher yang bawah tersebut itu disembelih di situ. Itu namanya an-nahru. Kalau seperti sapi, kambing, ayam, itu namanya adzabhu di bagian leher. Kalau an-nahru itu bagian pangkal leher gitu. Kemudian ada namanya al-ukru. Al-ukru ini wa huwa ma yusamma bi zakati dzarurah. Ini dinamakan juga sebagai sesembelihan karena sebab darurat. Maksudnya apa? Wa huwa jarhul hayawan. Artinya jarhun muzhikun lirruh fi ayyi jihatin min jismihi. Seperti tadi saya nyatakan, al-ukru ini pun dimasuk dalam kategori sesembelihan khusus dalam keadaan darurat. Maksudnya adalah kita mencederai hewan tersebut di bagian tubuh yang cepat menghilangkan nyawa dia, di jantungnya atau mungkin pokoknya di tempat-tempat yang sekiranya cepat hewan itu mati. Seperti tadi saya nyatakan,
Di sini contohkan tazkiyatul hayawan al-ma'kul idza ini menyembelih binatang yang boleh dimakan ketika dia menjadi liar, seperti sapi tadi liar kan, mau disembelih bagaimana? Tidak bisa. Ya, caranya yang dicederakan di bagian tubuh yang menyebabkan dia cepat mati. Ya, nanti itu ketika dia mati maka dagingnya itu pun masih halal dimakan. Itu dinamakan sebagai al-ukru. Contoh yang lain adalah ketika berburu. Kan susah kalau kita berburu ini, kita mencoba untuk apa bahasanya itu ngincer leher binatang yang diburu itu. Ya kan dia susah. Oleh karena itu maka kita menembak atau kita memanah binatang tersebut di bagian mana-mana anggota tubuh yang terkena itu, kemudian binatang itu mati, maka itu hukumnya pun halal untuk dimakan. Oke. Jadi dalam masalah sesembelihan ada 3 macam. Yang pertama adalah dinamakan adzabhu, itu sembelih di leher. Ada namanya an-nahru, itu sembelih di pangkal leher seperti menyembelih unta itu. Nanti jenengan lihat sendirilah kalau mau lihat videonya bagaimana cara melihat menyembelih unta itu. Itu namanya an-nahru. Yang ketiga namanya adalah al-ukru. Kemudian seterusnya berkaitan dengan syarat. Syarat-syarat sahnya sesembelihan. Saya ada PowerPoint singkat, mungkin saya boleh share di sini untuk memudahkan kita ini ya. Okay. Hukum sembelihan adalah wajib kecuali ikan dan belalang. Jadi sesembelihan itu merupakan satu perkara yang wajib dilakukan untuk menjadi syarat hewan tersebut halal untuk dimakan. Bagi hewan-hewan yang halal untuk dimakan, kecuali seperti ikan dan belalang itu memang tidak perlulah disembelih. Okay? Ikan dan belalang tidak perlu untuk disembelih. Dan berkaitan dengan sesembelihan ini ada beberapa macam sesembelihan. Ada sesembelihan karena sesembelihan biasa. Orang menyembelih karena biasalah untuk konsumsi sehari-hari atau yang lain. Ada namanya sesembelihan wajib. Sesembelihan wajib ini seperti dia menyembelih binatang karena dia nazar. Ya, sembelihan nazar itu sembelihan wajib juga lah. Atau seperti karena dia membayar dam ya, haji kan. Haji ya, yang dia mengambil mikot bukan pada tempatnya itu, kan dia kena bayar dam. Namanya sembelihan wajib. Ada namanya sembelihan karena nazar. Sembelihan karena nazar pun juga wajib. Nazar itu adalah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu perkara ketika apa yang dia hajatkan itu Allah penuhi. Okay. Kemudian ada namanya sembelihan yang akikah, dan ada juga namanya sembelihan sunnah seperti kurban. Dan kadang sesembelihan kurban ini yang asalnya sunnah itu menjadi wajib ketika dia bernazar. Atau dia berisyarat menunjuk kepada binatangnya tersebut, dia katakan ini kurban saya tahun depan. Artinya dengan isyarat menentukan kurban dia binatang itu tahun depan, maka itu pun boleh menjadi wajib. Dasar daripada sesembelihan tersebut firman Allah, "Hurimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih." Ada beberapa syarat sesembelihan. Yang pertama adalah dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam atau ahli kitab. Ahli kitab ini orang Yahudi dan orang Nasrani. Walaupun ada perbezaan pandangan bahwa apakah ahli kitab ini adalah ahli kitab dulu dan sekarang itu masih sama atau berbeza. Memang ada pandangan yang mengatakan ahli kitab yang sekarang ini tidak sama dengan ahli kitab yang dulu, oleh karena itu maka sesembelihan mereka pun tidak halal. Tapi ada yang mengatakan masih sama dan sesembelihannya itu masih boleh. Ingat, kalau kita melihat satu perkara seperti ini, kita ragu akan kehalal dan keharamannya, maka lebih baik kita tinggalkanlah, kita cari makanan yang jelas pasti kehalalannya. Contoh yang lain dalam masalah yang dilakukan oleh orang Islam.
sekiranya kita makan di satu tempat dan tempat tersebut tidak ada logo halalnya, dan ternyata tempat tersebut itu ditinggali mayoritas orang Islam, maka apa hukum makan makanan yang ada di situ? Maka hukum makanan yang ada di situ hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal, kita boleh makan di tempat tersebut. Gitu, kecuali kalau kita pergi melancong ke suatu negeri yang kebanyakan mayoritas penduduknya itu adalah non Muslim dan bukan ahli kitab, majority bukan orang Kristen, majority bukan orang orang Yahudi, artinya orang bukan ahli kitab, maka makanan tersebut kita tidak boleh memakannya. Karena kita ambil korinah, ambil zon yang kuat bahwa makanan tersebut boleh jadi binatang yang disembelih itu bukan sesembelihan yang dibolehkan untuk kita makan. Nggih, ayakuna musliman au kitabian. Kemudian dalam menyembelih binatang ini tidak disyaratkan untuk yang menyembelih itu adalah lelaki. Wala tushtaratu adz-dzukura fi dzabih. Artinya orang yang menyembelih itu tidak disyaratkan seorang lelaki. Kalau ada seorang wanita, dia mampu, artinya kendel dan tahu bagaimana cara menyembelih dan dia menyembelih, maka hukumnya adalah sah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna jariyatan lahum kasarat hajaran fadabahat biha syatun fas'alun nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi akliha. Jadi ada seorang jariyah ini, dia seorang wanita ini, dia menyembelih seekor kambing, fas'alun nabi fa amara bi akliha, dan dia bertanya kepada Nabi bagaimana hukum memakannya nih. Rasulullah mengatakan fa amara bi akliha, Rasulullah mengizinkan, menyuruh mereka untuk memakannya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian seterusnya, dalam sesembelihan ini dia perlu ada yang namanya niat. Bentar ya. Hendaklah dengan niat sesembelihan. Kalau orang itu menyembelih binatang tidak ada niat untuk sesembelihan, ya maka tidak boleh dimakan binatang tersebut. Seperti contoh misalkan orang itu bermain-main dengan pedang dia, kemudian pedang itu dilempar tidak sengaja memotong leher ayam, contoh misalkan. Bermakna ayam tersebut terpotong lehernya bukan karena niat sesembelihan. Seperti itu bermakna tidak boleh. Perlu ada niat untuk menyembelih. Gitu. Sebagaimana disebutkan dalam fikih al-mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang disusun oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dia mengatakan falau saqatat min yadihi sikin fanjarha bi hayawan wa mata au nasaba sikin, okay? Kemudian wa mata hayawan fala yu'tabaru dzalika zakatan wala yubahu al-aklu. Jadi ketika ada orang ini bermain-main dengan pisau dia, atau pisau itu terjatuh, kemudian secara tidak sengaja pisau tersebut mengenai leher ayam misalkan, dan leher ayam itu terputus, maka binatang tersebut haram untuk dimakan karena itu tidak termasuk sebagai sesembelihan. Oleh karena itu, maka orang yang menyembelih binatang tidak ada niat untuk menyembelih, maka binatang tersebut tidak boleh dimakan. Yang kedua adalah hewan tersebut mesti putus urat halkum dan urat marih. Kalau jenengan Anda perhatikan ada gambar di sini, ada urat halkum.
saluran pernafasan dan saluran makanan itu kedua-duanya itu harus putus. Boleh dilihat ya. Jadi dua-duanya ini putus. Kalau salah satu dari antara dua ini tidak putus, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan. Karena syarat daripada sesembelihan itu adalah halkum dan marih, saluran pernafasan dan saluran pemakanan ini dua-duanya mestilah putus. Kalau tidak putus maka tidak boleh dimakan. Kemudian seterusnya adalah bendanya mesti tajam, dia tidak boleh disembelih menggunakan kuku, gigi atau tulang. Kuku, gigi atau tulang. Karena orang Majusi ini pun menyembelih ya dengan menggunakan salah satu daripada tiga benda ini. Itu tidak boleh. Hendaklah menggunakan benda tajam selain daripada kuku, gigi dan tulang. Saya akan tunjukkan binatang yang putus ya. Ini contoh saluran pernafasan dan saluran pemakanan yang putus. Boleh lihat di sini ada dua ini putus. Kalau seperti ini dia boleh dimakan dan hukumnya adalah halal. Kalau saluran pernafasan ini kalau ini sapi ya. Ini saluran marih, ini saluran hulkum. Saluran pernafasan dan saluran makanan. Dia mesti kena putus dua-duanya. Kalau salah satu tidak putus, maka hukumnya tidak sah untuk dimakan. Ini contoh saluran pernafasan yang putus, tapi saluran makanan yang tidak putus secara sempurna. Walaupun memang dia sudah disembelih, cuman yang sebelah sini dia putus secara keseluruhan. Cuman yang bagian pemakanan ini dia tidak putus secara keseluruhan. Jadi makanan binatang tersebut hukumnya haram untuk dimakan karena tidak sempurna penyembelihan tadi tersebut. Okay. Jadi perlu diperhatikan kalau mau menyembelih binatang tersebut, dua perkara ini perlu diperhatikan. Okay. Kita kembali merujuk kepada kitab ini. Oleh karena itu, dari PowerPoint yang ringkas tadi itu, oleh karena itu maka dalam berkaitan dengan penyembelihan ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan az-zabih, orang yang menyembelih. Kedua adalah syarat yang berkaitan dengan mazbuh, yaitu binatang yang disembelih. Kemudian ada syarat yang berkaitan dengan alatuz zabih. Syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih. Yang pertama adalah ayakun adzabi musliman au kitabiyan. Orang yang menyembelih itu adalah seorang muslim atau kitabi. Berkaitan dengan ahli kitab ini seperti tadi saya nyatakan, ya ada dua pandangan lah. Ada yang mengatakan ahli kitab sekarang ini sesembelihannya masih sama, masih boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. So, kalau apa sepatutnya kita lakukan? Sepatutnya kita lakukan ya kita cari yang betul-betul halal untuk dimakan. Kemudian seterusnya berkaitan dengan kalau selain daripada ahli kitab memang mutlak tidak boleh. Sesembelihannya orang-orang selain daripada orang Yahudi, orang Nasrani, hukumnya tidak boleh. Okay. Oleh karena itu maka di sini dalam fikih manhaji ini dinyatakan alla yakuna kitabi mimman asbaha huwa aw wahidan min abaihi kitabiyan ba'da tahrif aw nasah. Di sini disyaratkan bahwa orang ahli kitab yang dimaksud di sini adalah bukan ahli kitab yang baru yang baru menjadi ahli kitab. Yang baru saja menjadi ahli kitab atau salah satu daripada orang tuanya. Kitabian selepas adanya tahrif atau nasah, selepas ada perubahan atau dalam kitab Taurat dan Injil itu adanya perubahan isi kandungan dalam kitab Taurat dan Injil. Ala kulli hal berkaitan dengan ahli kitab ini, okay,
seperti tadi saya nyatakan ada dua pandangan. Ada yang mengatakan masih boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. So kita ikut yang mana? Kita ikut yang selamat sajalah. Kita cari sesembelihan yang memang boleh dipastikan itu halal untuk dimakan dan disembelih orang-orang Islam. Kemudian yang berkaitan dengan hewan yang disembelih pun ada beberapa syarat. Salah satunya adalah hewan yang disembelih tersebut ketika dia disembelih itu dia masih dalam keadaan hidup. Ketika dia disembelih, dia masih dalam keadaan hidup. Atau secara al-hayatu al-mustaqirrah. Ketika hewan tersebut, ketika disembelih dan dia tidak dalam keadaan hidup, maka bermakna hewan tersebut sudah menjadi bangkai. Karena hewan itu sudah mati, kemudian disembelih, jadi tidak ada gunanya. Kita misalkan ada kambing tertabrak mobil, kemudian mati, kemudian kita sembelih, yang tidak boleh dimakan, sudah mati kok disembelih lagi, untuk apa? Oleh karena itu syarat hewan yang disembelih itu ketika disembelih, hewan tersebut masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Salah satu tanda-tanda hewan itu disembelih masih dalam keadaan hidup adalah ketika hewan itu disembelih, maka hewan tersebut akan bergerak-gerak, meronta-ronta selepas disembelih. Kalau seperti halnya kalau kita melihat orang untuk menyembelih kambing kan, kambing itu sudah disembelih kan masih ada bergerak-gerak. Nah, gerak-gerak tersebut menunjukkan bahwa hewan itu disembelih dalam keadaan yang hidup. Atau infijarud dam pada dafuqihi, bermakna ketika disembelih itu darahnya itu seperti muncrat. Kalau kita sembelih seperti kan keluar kan. Nah, itu seperti itu. Infijarud dam, infijar itu meletup, meledak, tapi enggak mungkin darah meledak ya. Infijarud dam itu seperti kalau disembelih itu seperti nyembur. Apa nyembur itu? Ya begitulah ya, darahnya itu ya. Nah, itu menunjukkan hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Tapi kalau hewan itu disembelih, dah darahnya enggak muncrat, gitu. Waktu disembelih dengan selepas disembelih tidak ada bezanya, maka itu korina-korina itu menunjukkan hewan itu sudah mati sebelum disembelih dan hukumnya tidak boleh dimakan. Kemudian syarat yang seterusnya adalah qad ukul min hakum wal mari ya. Terputusnya urat pernafasan dan urat saluran pemakanan. Tadi sudah saya tunjukkan gambarnya tadi tersebut. Kemudian syarat yang seterusnya adalah asyadus salis waktu disembelih itu al-isra' bil qata'. Maksudnya itu hewan itu disembelih dan pisau itu dia masih dalam sekali sembelihan. Jadi misalkan kan ya, kalau binatang itu kan disembelih. Ya contoh ini ya, ini kan sembelih kan begini. Jadi pisau ini jangan sampai diangkat. Sebab kalau pisau ini sudah diangkat, kemudian disembelihkan lagi, bermakna dia menyembelih dua kali. Dikatakan al-isra' bil qata' wa bidaf'atin wahidah. Artinya disembelih dengan cepat dan dalam sekali sesembelihan. Sekali sesembelihan. Oleh karena itu maka sekiranya pisau itu sudah diangkat dan urat marih dan hulkum tadi belum sempurna putus, kemudian disembelih untuk kali kedua, ya itu tidak boleh. Batalat tazkiyah walam tahmil adzabihatnya tidak boleh dimakan. Artinya satu kali sesembelihan bahwa bidaf'atin wahidah. Kalau binatang itu disembelih, kemudian pisaunya diangkat lagi, disembelih lagi, diangkat lagi, itu tidak boleh. Itu sesembelihannya tidak sah. Kecuali
Kecuali waktu sembelihan yang pertama itu memang sudah sempurna, dia punya 2 urat, saluran pernafasan dan saluran pemakanan itu sudah terputus, sudah sempurna, sudah terputus ya. Kemudian diangkat, dihitungkan lagi, tak ada masalah karena sembelihan yang pertama itu sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan syarat-syarat alat penyembelihan. Syarat-syarat alat penyembelihan. Di sini dikatakan antakunal alah mimma yajrahu bihaddihi, ya, min hadidin wa nuhasin. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih itu adalah alat-alat yang bisa mencederakan binatang tersebut karena ketajamannya, seperti besi, nuhas, rosos, ya, dan yang lain. Dan tidak boleh kita menyembelih binatang yang dengan alat yang hewan tersebut mati karena sebab beratnya, contoh batu. Ya. Contoh seperti batu, kita tubuhkan batu kepada binatang tersebut, dia mati sebab karena saklihi, karena beratnya batu tersebut, maka itu menjadi bangkai. Okay. Syarat kedua, alla takunal ala adzabu sinnan. Alat penyembelihan tersebut tidak boleh berupa gigi wala dhufran atau kuku. Tidak boleh gigi atau kuku. Tidak boleh gigi atau kuku. Sebagaimana halnya tidak boleh kita menyembelih dengan menggunakan tulang. Begitu nggih. Ini ada beberapa syarat-syarat yang berkaitan dengan cara penyembelihan binatang yang disembelih, orang yang menyembelih. Kemudian apa hukumnya membaca bismillah? Hukum membaca bismillah itu hukumnya adalah sunnah. Tidak diwajibkan. Yang penting niat orang menyembelih tersebut. Dan beberapa kesunatan dalam penyembelihan itu, salah satunya adalah menghadap kiblat. Jadi dihadapkan ke kiblat. Kemudian at-tasmiyah membaca bismillah. Tustahabu at-tasmiyah idza dzabh warami ila said wa irsalil kalb. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim ketika dalam penyembelihan itu dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah, dia tidak wajib. Okay. Nah, ini adalah berkaitan dengan berkaitan dengan sesembelihan. Kemudian ada satu perkara, apa hukumnya janin yang ada di dalam binatang tersebut. Ketika induknya disembelih, kan ya, kemudian selepas dikuliti, ya, kemudian dibuka dagingnya, rupanya di dalam perutnya itu ada janinnya, dan janinnya itu sudah mati. So janinnya itu boleh dimakan atau tidak? Dalam perkara ini, maka zakatul janin bidzakati ummihi, maka janin yang ada di dalam perut induknya tadi itu hukumnya halal, dan hukum sesembelihannya itu mengikut hukum sesembelihan induknya. So kalau induknya itu disembelih dengan secara benar, maka janin yang ada di dalamnya itu pun dikira sebagai sesembelihan juga, dan hukumnya adalah boleh dimakan. Tapi bagaimana kalau janin tersebut dalam keadaan hidup? Jadi ketika hewan induk tadi itu sudah disembelihkan, kemudian ketika dibuka perutnya itu tiba-tiba anaknya keluar. Kalau janin itu masih dalam keadaan hidup, in kharaja al janin hayyan fala budda hina idzin min dzabhihi. Kalau janinnya itu masih hidup, ya kita sembelih, baru boleh dimakan. In tamakkana min dzalika, kalau memungkinkan. Fa in mata qabla ayyatamakkana min zakati halal. Tapi kalau sekiranya janin tersebut hidup, belum sempat kita menyembelihnya, dia mati, maka apa hukum dia, halal atau haram? Hukumnya adalah halal. Fa in mata qabla ayyatamakkana min zakati halal, hukumnya tetap halal, dan hukum sembelihannya itu ikut hukum sesembelihan induk dia. Ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis al-amru bil ihsan warifki bil hayawan. Baik, saya cukupkan sampai sini dulu. Sekira ada pertanyaan, nanti saya akan sambung selepas kita tutup. Dan untuk sebagai makluman bahwa besok adalah terakhir pengajian kita pada bulan Ramadan ini, dan insya Allah untuk hadis-hadis terusnya kita akan sambung setelah Hari Raya Aidil Fitri. Gitu.
Saya tutup dulu. Nanti setelah itu saya akan lihat kalau ada soalan kita coba berkongsi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.